Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di Speed Chess Championship di chess.com kawan, babak kualifikasi kedua untuk memperebutkan satu slot lagi untuk bermain di event utamanya tanggal 21 November nanti. Kemarin pemenang kualifikasi pertama ini adalah David Parafian kawan. Dan kualifikasi kedua sudah memainkan babak Swissnya kawan. Dan 8 pemain yang lolos ke babak berikutnya: Vladislav Artemiev, Saleh Salem, Jan-Krzysztof Duda, Danil Dubov, Danil Narodzewski, Alexander Grischuk, Jeffrey Xiong, dan Denis Lazarevic ini kawan. Tadi pagi sudah saya kasih permainannya Danil Dubov yang kemungkinan nanti malam di kualifikasi akan bertemu dengan Danil Narodzewski. Kali ini saya akan kasih permainan Jan-Krzysztof Duda kawan. Nanti malam kemungkinan Jan-Krzysztof Duda ini akan bertemu dengan Alexander Grischuk di babak quarter final. Langsung saja ke gamenya kawan. Game dari Jan-Krzysztof Duda ini saya pilih pada game ke-8-nya berhadapan dengan Grandmaster muda Amerika Serikat Christopher Yo. Permainan ini cukup menarik, bagaimana Jan-Krzysztof Duda ini sempat tertekan kawan, sangat-sangat ditekan. Dengan langkah pengorbanan ciamik dari Christopher Yo mampu memberikan tekanan berat di sisi menteri, tapi sayangnya tidak menemukan langkah kelanjutan terbaiknya Christopher Yo. Langsung ke langkah pertama oleh Jan-Krzysztof Duda, bermain dengan pion D4 pion menteri, dibalas kuda F6 pion C4 pion E6 dan kuda F3 anti Nimzo Indian yang biasanya akan bisa dirubah ke Katalan ataupun tetap ke Queen's Gambit Decline, Ragozin Defense dan seterusnya kawan. Pion D5, kuda C3, gajah B4. Kita temui pertahanan Ragozin atau Ragozin Defense sekarang dari Queen's Gambit Decline. Di sini ada beberapa pilihan utama bagi putih kawan di game-game terdahulu seperti gajah G5 ataupun juga bermain dengan langkah pion C pukul pion D ini, atau bermain dengan pion E3 terlebih dahulu. Bahkan pilihan nomor 4 adalah menteri langsung keluar melakukan skak dan memaksa kuda blokade di petak C6 kawan. Inilah yang dipilih oleh Jan-Krzysztof Duda, menteri keluar ke petak A4 skak, terpaksa blokade dengan kuda untuk menjaga gajahnya sekaligus, tapi efek yang lain didapat oleh hitam, tidak bisa bermain dengan pion C5 sesegera mungkin kawan. Barulah sekarang pion E3, perkuat posisi pion pusatnya, juga jelas membuka diagonal terang bagi gajah. Rokade oleh Christopher Yo, dan di sini gajah D2 merupakan pilihan utama di game-game terdahulu atau menteri C2 kawan. Atau pengembangan gajah E2 juga bisa kalian pilih, salah satu pilihan terbaik juga. Pion A3 juga bisa kalian pilih untuk memaksa pertukaran gajah dengan kuda, tapi kemungkinan ditarik mundur lagi ke petak E7. Jan-Krzysztof Duda memilih menterinya mundur ke C2, benteng E8, barulah gajah D2 di sini dan pion H6. Kontrol petak G5 juga memberikan sedikit ruang bagi rajanya kawan, ataupun juga untuk menghindari tekanan dari gajah terang bersama menterinya nanti di petak H7 ini. Dan di posisi ini kalian masih punya pilihan pion A3 cukup bagus di sini kawan, ataupun benteng D1 ini langkah yang paling populer, yang paling banyak dipilih di game-game terdahulu. Tapi di sini Jan-Krzysztof Duda memutuskan rokade panjang, langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya pada posisi ini di langkah ke-9 kawan. Parameter menunjukkan sedikit keuntungan bagi hitam di posisi ini. Pion A6 untuk memberikan dukungan pion B5-nya nanti untuk bertarung di petak B5, atau bermain dengan pion B6 terlebih dahulu, nanti disusul dengan pion-pion yang lain, sekaligus juga membuka akses bagi gajahnya untuk segera keluar kawan. Tapi di sini gajah gelap ditarik mundur ke petak F8. Ditarik mundur untuk bertahan kawan, dan jelas persiapan pion-pion di langkah berikutnya siap didorong juga. Di sini pion A3, lanjut Jan-Krzysztof Duda. Maksud saya pion A3 bukan pion A4. Dan dibalas dengan pion A5 tanpa menunggu lama kawan. Benteng bergeser ke G1 untuk dukungan pion G4-nya. Gajah terang berkembang ke D7. Pion G4 juga mulai didorong oleh Jan-Krzysztof Duda. Di sini kuda B4, mulai gebrakan dari Christopher Yo kawan, membuat langkah pengorbanan kuda pilihan terbaik pada posisi ini. Pada posisi ini bagi hitam memang yang paling kuat adalah membuat langkah pengorbanan kuda di petak B4
Atau kalian melanjutkan untuk membuka lajur pusat dengan pion D pukul pion C4 kawan, tapi akan memberikan tempo bagi gajah untuk bermain di diagonal ini. Langkah terbaik pilihan Christopherio mengorbankan kudanya kawan. Dengan tempo juga ancam menteri kawan. Menteri tidak mempunyai banyak petak yang bagus pada posisi ini kawan. Kalau menteri bergerak ke petak B3 akan memberikan kesempatan pion A4 juga didorong. Yang paling bagus adalah mundur ke petak B1 kawan. Tapi Jan Christoph Duda berani untuk ambil pengorbanan kuda hitam B4 ini diambil dengan pion A. Tentu diambil balik menggunakan pion A juga ancam kuda. Kuda ditarik mundur ke petak B1 dan selanjutnya kuda E4 mulai beraksi kawan. Incar gajah gelap atau incar pion F2 kawan. Pada posisi ini pilihan terbaik bagi putih adalah bermain dengan pion B3 untuk menghentikan laju pion ini kawan. Memang membuat langkah pengorbanan pion F2. Kalau diambil oleh kuda ancam benteng, kalian sementara tak perlu menggeser benteng ini kawan. Kalau kalian geser, ya kuda ini kembali ke posnya ke petak E4. Dorong saja pion G5. Kuda ambil benteng D1, pion G pukul pion H6. Kalian akan lebih cepat mendapatkan tempo untuk menyerang raja hitam. Tapi Jan Christoph Duda mempertahankan pion F2-nya dengan gajah E1 dan pion B3 didahului oleh Christopherio kembali membuat langkah pengorbanan. Kali ini pion B3. Pengorbanan ditolak menteri D3. Terima saja kawan, itu bagusnya walaupun ada gajah A4. Ya kalian tinggal bergeser, memang terjadi pertukaran kualitas, tak ada masalah. Kalian masih unggul jumlah perwira. Mungkin pion C5 akan dimainkan, pion D pukul pion C5 nanti dilanjut oleh putih dan seterusnya. Tapi Jan Christoph Duda memilih dengan langkah menteri D3, pion C5 mulai didorong kawan untuk membongkar atau membuka lajur C berikutnya. Pion C pukul pion D4 diikuti dengan langkah ya mungkin pion D pukul pion C4, kemudian nanti kawan atau memberikan jalan bagi menteri bergerak ke lajur A nanti. Kuda ke E5, lanjut Duda, langkah yang bagus. Di sini pion B5 tidak terburu-buru untuk membuka juga lajur C. Pion B5 terlebih dahulu untuk memberikan sokongan atau dukungan bagi pion untuk hantam pion C4 ancam menteri. Di sini pion C pukul pion D5 diambil balik menggunakan pion E agar kuda tetap mendapatkan dukungan, barulah pion C4 kawan. Dan di sini bagusnya adalah menteri ambil pion B3 kawan. Kalau ada pion C4, menteri masih bisa menghindar. Kalau diikuti dengan pion B4 kawan, kuda bisa pukul gajah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau diambil balik, ya tentu kalian bisa melanjutkan pengembangan. Kali ini gajah G2, sikat kuda yang mengganggu di langkah berikutnya. Tapi Jan Christoph Duda memilih ancam kuda dengan pion F3, langkah blunder. Dan di sini kawan pion C4 dimainkan. Langkah ini bagus, tapi yang kuat adalah pion C pukul pion D4. Untuk membuka lajur C ini kawan, mengejar raja nanti. Seumpama di sini dilanjutkan putih dengan langkah pion F ambil kuda E4, maka menteri bisa keluar ke C7 skak, raja bergeser ke D2, pion D pukul pion C3 skak diambil oleh raja, dan selanjutnya gajah ikut bermain juga di petak C5 skak, raja bergeser, benteng ambil kuda yang ada di petak E5. Memang hitung-hitungan perwira putih masih unggul kawan, tapi posisi raja juga sudah mulai terdesak. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi Christopherio lebih memilih dengan langkah pion C4. Langkah ini juga bagus, memaksa menteri mundur ke petak E2 dan benteng A1. Lanjut Christopherio, mungkin diikuti langkah menteri nanti bergerak ke sini dan ke sini kawan. Dijawab dengan langkah pion ambil kuda E4. Sudah dua kuda dikorbankan oleh Christopherio kawan, dan tidak menunggu menteri bergeser kemudian naik, langsung sikat kuda B1 skak. Diambil oleh raja, barulah menteri A8. Gajah C3 berkoneksi dengan pion agar nanti ada serangan menteri. Pion ini tidak diambil kawan. Di sini masih ada pion B4 oleh Christopherio. Raja digeser saja ke C1, pion ambil gajah C3 diambil balik oleh pion B, dan di sini pion B2 skak dikorbankan. Ditolak kawan, raja naik ke D2. Seumpama diambil menteri, jelas ya menteri tewas di langkah berikutnya. Bukan gajah terang tapi gajah gelap A3, menteri tewas di langkah berikutnya.
Kompensasi yang didapat ya gajah terang ini kawan, sikat dengan kuda. Kalaupun diambil oleh raja, maka skakmat lebih cepat malahan kawan. Raja bergeser ke C2, diikuti menteri A2 skak, raja mundur, dan kalian bisa melanjutkan gajah A3, blokade dengan menteri skakmat. Raja memilih menghindar ke peta D2, dan di sini pilihan terbaik adalah menteri ini kawan. Naik ke peta A2 memberikan dukungan dengan open skak, nanti pion bisa promosi. Kalau ada menteri di sini, benteng membackup ya disikat saja kawan, blokade tetap disikat. Tapi sayangnya pada posisi ini kawan, tidak menteri ke peta A2 tapi memberikan dukungan pion B dengan benteng B8. Sekarang posisinya sudah berbalik kawan. Ini adalah langkah blunder. Memang dalam krisis waktu, hal seperti ini sering terjadi. Tentu saja bisa diblokade oleh benteng B1. Kalau tadi dengan menteri ya langsung disikat saja benteng ini kawan. Dan di sini menteri ke A2 sudah terlambat karena gajah G2 kawan. Mengkoneksikan kedua bentengnya di sini, selanjutnya gajah ini keluar ke peta A4. Lanjut Christopher Yo memberikan dukungan bagi menteri melakukan ancaman skak di sini, tapi didahului dengan langkah pion E pukul pion D5, membuka akses, mengosongkan peta bagi gajah, kontrol peta C2, menteri B3, gajah E4, dan di sini kawan menteri dikorbankan oleh Christopher Yo. 2 kuda plus menteri dikorbankan. Apakah ini muslim? Mungkin tidak, karena rencana berikutnya dari Christopher Yo seperti ini kawan. Raja ambil menteri, benteng B3 skak, raja ambil pion. Yang dikhawatirkan kalau bergerak mundur di sini, gajah ini akan ikut bermain kawan, dan seterusnya juga. Raja ambil pion terlebih dahulu, benteng B4 skak. Mencoba menggiring raja, sudah tidak bisa naik lagi kawan. Raja mundur ke peta C3. Di sini benteng lagi skak kawan, dan memilih raja mundur ke C2. Benteng ditarik mundur ke peta B8 open skak. Di sini raja bergeser ke D2. Kali ini gajah gelap ikut bermain di peta B4 skak. Raja D3 sudah membuat Christopher Yo menyerah. Kalaupun diserang lagi dengan gajah B5, masih ada kuda kawan di sini, dan posisi menteri pun masih cukup aman. Kalaupun di backup oleh benteng di peta C8 untuk mendapatkan kuda di sini ya nggak masalah, menteri bisa ke peta C2. Kalaupun kehilangan kuda di sini juga tak ada masalah kawan. Masih banyak perwira yang bisa mendukungnya nanti. Sikat saja, diambil balik oleh benteng, masih unggul perwira kawan. Oke, itulah kawan permainan barbar yang ditunjukkan Christopher Yo, tapi sayangnya pada momen penting kawan, di langkah ke-26-nya kawan, saat raja ini bergeser ke peta D2 ini, naik dari C1 ke D2, menteri ke peta A2 merupakan jawaban yang paling kuat untuk mendukung pionnya promosi dan discover check juga kawan. Nanti juga mendapatkan benteng di baris pertama ini. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian. Kita tunggu saja babak kualifikasi knockout nanti malam kawan, siapa yang lolos untuk memperebutkan satu slot ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.